Oke, halo Binusia. Nah, di sini bertemu lagi dengan saya Willy dan di sini aku nggak sendiri ya. Nah, di sini ada, boleh perkenalkan? Halo teman-teman Binusian, nama gue Brian Sean Martin. Gue sebagai Binusian 25 ya, Ya, jurusan Sistem Informasi, temannya Willy. Sekarang gue bekerja sebagai UI UX Designer Junior di Paros Indonesia. wih Gitu. mantap. UI UX designer Paros ya. Ya, Paros itu betul. salah satu farmasi yang terbesar di Indonesia ya. Ya, betul. Ya, wih keren-keren. Nah, ya menarik ya. Jadi banyak nih pertanyaan nih jadinya nih, Bray. Oke, boleh, boleh. Nice. Oke, oke lanjut ya. Hmm, Mungkin kita mulai yang paling awal ya. Kenapa lu milih Paros gitu? Dan tadi UI UX ya. Ya, Nah, betul. kenapa milih UI UX juga gitu? Kenapa nggak kan kita juga sempat belajar bisnis analitik gitu kan, sistem analis gitu. Nah, Ya, kenapa milih UI UX dan kenapa milihnya Paros juga kan banyak nih UI UX sih sebenarnya ya. Kayak gitu. ya. Mungkin dari awal kenapa gue pilih UI UX ya. Oleh Mungkin dari awal, pertama itu kita dapat matkul UI UX pertama itu semester 2 ya. dua betul. Dimana di matkul itu gue sangat enjoy untuk eh, belajar tentang UI UX. Situ gue mulai enjoy. Di semester 4 dan 5 kita milih minor kan ya. Betul, kita milih minor. Gue milih minor UI UX. Nah, karena itu portofolio gue dulu itu strong di UI UX. Jadi pas enrichment itu gue mulai cari enrichment, cari magang itu gue milih role UI UX. Di mana di role UI UX itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya untuk lowongan sebagai UI UX. Gue ada apply beberapa perusahaan sebagai UX designer dan gue nyantolnya di Paros gitu Will. Oh, oke. Nyantol di Paros ya. Oke. Ya betul. Boleh dong spill sedikit gitu proses masuk gitu kan. Ya, Waktu itu intern kan. Jadi ya betul. kan beberapa intern ada yang tes tertulis, tes onset, tes online atau tes psikologi gitu. Apakah ada yang seperti itu atau gimana? Ya. Mungkin kalau sebagai UX interview prosesnya itu simple sih harusnya ya. Mulai Oh, dari simple pertama ya. itu HR interview. Jadi kita Oke, di interview interview. sama HR dulu. Nah, kedua itu langsung ke user interview di mana waktu itu gue di interview sama manajer gue. Oke, Ada baik. dua orang. Dan juga sebenarnya UX kan harus lebih kuat di portofolio. Jadi desain-desain yang mereka buat dong. Jadi harusnya Iya. kalau tes tertulis itu mungkin nggak masuk untuk UX sih. Jadi lebih lihat Oh. di portofolio kita sebagai UX gimana. Desain-desain kita yang pernah kita buat. Ya gitu. Mungkin gitu sih. Jadi pas lu apply nih gitu kan, Ya, apply habis itu langsung di interview ya, HR interview dulu langsung XL interview habis itu lanjut interview dengan usernya. user Ya, yaitu si manager. ya manajer sekarang ya. Betul. Wah, oke oke. Nah kurang lebih itu ya untuk apa kenapa Brian milih UI UX designer di Paros ya gitu ya dan prosesnya udah di spill sedikit gitu kan terutama untuk UI UX ini ya proses recruitment-nya ya Ya, gitu ya. betul. Oke, selanjutnya, nah ini langsung aja karena udah di Paros nih gitu kan posisinya. Ya. Boleh dong spill untuk pengalaman Brian gitu kan, ketika selama intern ataupun sekarang gitu selama full time. Oke, mungkin pengalaman dari intern dulu dong. Jadi pertama kali masuk, Mhm. pastinya workflow itu berbeda banget lah. Antara kita pada saat ngedesain di perkuliahan sama Oke. di dunia kerja yang asli gitu. Kalau di perkuliahan kan kita briefnya itu sangat simple lah. Soal-soal dari kakak asisten Oh, lab, case ya, oke ya case. case-case itu simple lah. Tapi kalau kita udah masuk ke dunia kerja, apalagi kita banyak handle sistem-sistem internal lah, apalagi tuh fitur-fiturnya mereka yang user ingin itu, kadang dikasih briefnya itu benar-benar cuman bisnis brief. Misalkan mereka mau fitur kayak gimana, harus di fitur itu bisa ngapain, jadi kita harus bisa translate ke dalam sebuah desain Oh, ditranslate ke gitu. sebuah desain Ya, ya. itu mungkin salah satu tantangan terberat sih. Oke. Di intern maupun di full time juga kadang masih agak kesulitan karena brief yang dikasih itu benar-benar brief bisnis.
Oke. kayak gitu. Mungkin salah satu tantangannya itu juga sih sampai sekarang sebagai UI UX kita harus bisa translate brief BRD, brief requirement dokumen ke dalam desain sih gitu. Oke, tantangannya nge-translate dari proses bisnis yang diberikan sama user, habis itu sebagai UI designer kita harus tuangkan menjadi sebagai UI atau UI UX yang bagus ya ke mereka ya Ya gitu ya. betul. Oke, baik. Oke, boleh dong. Ini masih berkaitan ya. Ya, Tadi kan itu kan sebagai tantangan nih. Nah, ya. dari Brian gimana gitu cara ngatasinnya gitu tantangan tersebut itu kan aku juga sebagai yang denger wah bagaimana ya cara atasinnya ya gitu ya. Nah mungkin boleh nih Bray spill Ya. gitu caranya. Eh, Sebelumnya itu kalau kita dikasih bisnis requirement dokumen itu dikasih sama tim produk. Karena tim produk itu yang komunikasi dengan usernya, yang menginginkan fitur. Jadi kita bisa komunikasi dan sering bertanya kepada tim produk agar kalau kita ngebuat desainnya itu sesuai dengan kebutuhan lah. Jadi kita jangan malu untuk bertanya terus sih. Sama komunikasi terus aja. Kita kayak ngebuat fitur ini, minta review ini bener gak nih desainnya kayak gini. Kalau misalkan ada adjustment dari mereka ya udah kita kerjain. Kita juga harus tahu lah apa yang diinginkan user intinya gitu. Terus belajar terus eh, BRD yang dikasih sama bertanya terus lah. Intinya gitu. Jangan malu bertanya, Will. Oke, nah itu ya untuk catatan atau eh, cara ngatasin tantangan yang tadi disampaikan Cobra ini yang terkait ketika kita dapat nih requirement untuk membuat sebuah UI UX ya pada requirement tersebut dan kita kalau bingung atau masih udah selesai gitu, mungkin udah selesai gitu desainnya. Nah, jangan lupa untuk nanya ya, Ya, nanya ke tanya. minta feedback dari mereka Betul, lah ya gitu ya. Apakah betul. udah sesuai atau masih ada yang kurang kita Ya, adjust gitu ya, betul. adjust terus ya. Mungkin kalau adjust itu dari pengalaman mu itu ada berapa kali adjust gitu satu proyek gitu. Pasti hampir setiap proyek ada adjustment sih. Kalau Berapa dari, kali gitu coba. wah, itu Waduh, kadang berkali-kali sih. berkali-kali. Dan juga karena tim produk, kadang usernya itu masih belum jelas itu view dia mau fitur kayak gimana. Jadi ketika Oh, kita udah oke. selesai desain, user itu kadang setelah di demo dari tim produk demo ke user, kadang mereka ingin tambahan fitur lagi. Jadi ada enhancement lagi lah. Jadi dalam satu produk yang kita buat seringkali adjustment dan enhancement itu sering sering banget terjadi. Itu Oh, ya. oke, baik. Nah, itu ya untuk tantangan dan juga tas-tas yang biasa dilakukan sebagai UI UX designer ya. Betul. Oke, baik. Lanjut ya. Eh, Selanjutnya itu, nah ini aku sering sering banget denger dari mungkin di media sosial ya. Ya. Hey, y'all, come look at this. AI akan menggantikan manusia gitu kan. Nah, ada juga yang statementnya gini nih, AI akan eh, menggantikan desainer Ya. gitu atau UI UX designer gitu. Menurut Brian sekarang yang sebagai UI UX designer gimana pandanganmu? Oke. Kalau gue sendiri menganggap AI itu sebagai alat bantu untuk sekarang ya, masih sebagai alat bantu sih. Karena kalau kita sebagai seorang desainer itu kita perlu feel untuk membuat sebuah desain yang dimana AI itu untuk sekarang ya masih belum oke lah menurut gue. Jadi untuk jangka pendek menengah mungkin desainer itu masih dibutuhkan sih. Mungkin ke depannya kalau AI-nya udah makin berkembang, makin pinter lah. Ya improve lagi Ya ya, improve banget nggak ada yang mungkin tahu ya. bisa. Tapi menurut gue tetap bakal masih memakai manusia sih. Mungkin bisa, mungkin manusia bakal berkurang. Dan manusia yang tetap di dalam field itu bakal menggunakan AI sebagai teman pekerjaannya. Mungkin gitu sih untuk jangka pendek. Menurut gue masih aman sih untuk desainer. Oke, berarti ya tadi ya perlu diingat ya AI kalau untuk sekarang memang masih lebih ke ngebantu kita, Iya. nge-assist kita lah Ya ya gitu betul. ya. Pagi sebagai desainer ya.
Oke, untuk sesi tanya-tanyanya dengan Brian cukup ya. Nah, sebelum kita menutup, boleh pesan-pesannya Brian untuk Binusian yang sedang menonton, yang lagi consider untuk masuk dunia UI UX gitu. Oke. Mungkin kalau dari gue, pesan-pesan gue untuk teman-teman Binusian yang mau masuk ke field UI UX ya. Yang pertama itu yang pasti jangan berhenti belajar sih. Explore terus desain-desain yang ada. Mungkin kalian bisa lihat-lihat di Twitter sih. Twitter itu sekarang banyak banget teman-teman di Twitter remote worker biasanya sih Oh, yang oke. nge-share desain-desain mereka. Kalian bisa lihat-lihat lah. Terus mungkin kalian bisa ngelihat dari desain mereka, kalian bisa remake sama persis. Kalau aku biasa, kalau gue sendiri biasa ngelihat desain mereka, gue coba buat sama persis dengan desain mereka. Karena kadang mereka buat itu sangat bagus lah. Jadi Hmm, mungkin kalau kalian remake itu bakal nyangkut di otak kalian gitu untuk desain-desain inspirasi desain ke depannya. Terus juga eh, dari project itu kalian bisa masukin ke portofolio sih. Itu bakal membantu value kalian sebagai UX. Tapi mungkin kalian jangan buat desain yang sama persis dengan yang kalian lihat referensinya. Mungkin kalian bisa remake, redesign lagi lah. Yang pasti masukin ke portofolio kalian karena portofolio itu yang paling penting di field UI UX, bukan bukan sarjana. Men. wes oke. Oke. Portofolio yang paling penting. Karena gue tahu banyak lulusan SMA aja bisa jadi UI UX yang jadi worker, remote worker di luar negeri bahkan. Oke. Gitu sih Will. Oke. Thank you untuk pesannya Ya, kepada Binusian ya. Ya tadi ya, portofolio yang dibagusin sebenarnya itu intinya teman-teman. Gitu. Perbanyak project jika kalian pengen mendalami dunia UI UX ya. ya Nah, betul. itu dia. Nah, paling udah selesai dan thank you. Tapi gue lupa thank you ke lu sih. Ya,